Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Sebuah cerita tentang seorang tabi'in yang sedang kebingungan. Karena dia harus memilih antara ibu yang melahirkannya, yang menyayanginya, dan antara seorang istri yang ia mencintainya. Kebingungan ini datang ketika ibu yang melahirkannya membenci istrinya. Sehingga sang ibu memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, ceraikan istrimu. Aku tidak suka dengan istrimu." Maka seorang tabi'in ini kebingungan, prihatin. Ketika dia harus memilih antara ibu yang mencintainya, yang melahirkannya, yang menafkahinya sejak kecil, dengan seorang wanita yang ia cintai, yang ia sayangi. Bingung. Siapa yang harus dipilih? Ibu ataukah seorang istri? Kebingungan ini menjadikan seorang tabi'in tersebut mendatangi seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Darda. Abu Darda adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dijadikan rujukan oleh para tabi'in. Datanglah seorang tabi'in ini kepada Abu Darda dan mengatakan, "Wahai Abu Darda, inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolakiha." Wahai Abu Darda, sungguhnya aku seorang memiliki istri. Akan tapi ibuku tidak suka sama istriku. Ibuku menyuruh aku untuk menceraikan istriku. Aku bingung. Siapa yang aku pilih? Ibu yang melahirkanku atau wanita yang aku cintai ini? Tolong berikan kepada aku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. In syi'ta fa'adhi' dzalikal bab. Kalau kamu berkehendak, sudah terlantarkan saja pintu itu. Awikfadhu, atau kau jaga, kau pelihara pintu itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, ini riwayat diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Darda. Dalam riwayat yang lain bahwa dikatakan bahwa tabi'in ini pulang dan menceraikan istrinya. Ma'a'dama haqqal alangkah agungnya hak seorang ibu. Yang sekarang ini, dewasa ini, di zaman modern ini betapa banyak seorang anak yang dulu soleh, perhatian sama ibunya, menyayangi ibunya, ketika dia menikah dia lupa kepada ibunya. Dunianya tersibukkan dengan istri dan anak-anaknya. Istri adalah harus kita muliakan, harus kita sayangi. Tapi ketika istri kita berhadapan dengan ibu kita, tidak ada pilihan lain. Karena ibu kita telah lama menderita karena kita. Dalam riwayat yang lain pula, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, anaknya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Kana tahti imra'ah." Dulu aku memiliki seorang istri, ada seorang wanita yang menjadi tanggunganku, maksudnya istrinya. Dan ayahku Umar bin Khattab membencinya. Faqala li, maka ayahku Umar bin Khattab berkata kepada aku, "Talliqha, ceraikan istrimu, ceraikan dia wahai anakku Ibnu Umar." Tapi kata Abdullah bin Umar, "Fa'abaitu." Aku tidak pedulikan. Aku anggap begitu aja perkataan Umar dan aku tidak menurutinya. Tetap aku cintai wanita itu. Dan karena Abdullah bin Umar tidak mendengarkan ucapan ayah, maka ayahnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang ke Rasulullah dan mengabarkan itu kepada Rasulullah bahwa dia menyuruh anaknya bercerai dengan menantunya, dengan istrinya tadi. Tapi Abdullah bin Umar tidak mau melaksanakannya. Maka kata Rasulullah, "Panggillah anakmu." Maka Abdullah bin Umar datang ke Nabi, dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati abaka talliqha." Taati bapakmu, ceraikan istrimu. Subhanallah. Rasulullah tidak pernah menghukumi perkara sepihak. Apabila ada dua hal atau ada dua orang yang bersengketa antara A dan B, Rasulullah didapat berita dari A, Rasulullah langsung tidak menghukumi, tapi Rasulullah mendengarkan dulu dari B.
Itulah Rasulullah tidak pernah menghukumi sepihak. Tapi lihat dalam masalah ini, ketika datang seorang ayah mengadukan kepada Rasulullah tentang dia ingin menyuruh anaknya menceraikan menantunya. Rasulullah ketika sang anak datang, Rasulullah tidak berkata, kamu punya masalah apa sama ayahmu? Kok sampai ayahmu gak suka sama menantu? Rasulullah gak ngomong gitu. Tapi Rasulullah langsung berkata, ati abaka, taati bapakmu, tolikha, ceraikan istrimu. Ma'a'udhama haqqal walidain, alangkah agungnya hak kedua orang tua kita. Yang mana dewasa ini ketika banyak anak-anak yang tidak peduli lagi kepada orang tuanya, hidupnya ya dengan keluarganya telah melalaikan dia dari kedua ibu bapaknya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Rasulullah tidak mengatakan solat pintunya surga paling tengah. Rasulullah tidak mengatakan pula bahwa zakat, haji, jihad pintunya surga yang paling tengah. Tapi yang Rasulullah SAW katakan adalah al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Ikhwatal iman, semua makhluk di muka bumi ini sangat mungkin mengkhianati dirimu. Tapi berbeda dengan ibu bapakmu. Sangat sulit kita jumpai ada seorang ayah mengkhianati anaknya. Semua dunia bisa hasad iri kepadamu, tapi tidak dengan ibu bapakmu. Maka dari itulah tidak ada satupun ya, ayat yang mengatakan carilah ridho istrimu. Tidak ada juga hadis yang menyuruh kita carilah ridho kepada istrimu. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah mencari ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah tetap sayangi istrimu, cintai istrimu, penuhi haknya. Tapi jangan karena istrimu engkau melalaikan kedua ibu bapakmu. Dan berapa banyak zaman ini terjadi. Ketika seorang suami lebih memilih istrinya, bahkan lebih memilih keluarga istrinya daripada kedua orang tuanya. Dan ini tidak benar. Betapa banyak seorang suami yang ketika ingin memberikan sesuatu kepada ibu bapaknya, dia harus izin dulu kepada istrinya. Berapa banyak seorang suami zaman sekarang yang ketika dia ingin berbuat baik kepada ibu bapaknya, maka dia harus sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan istrinya. Ainal bir, aina bakti kita? Di mana bakti kita kepada orang tua? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Antum tahu apa yang kedua? Yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tua langsung di bawahnya, setelahnya haknya. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah. Setelah itu apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ma'a'dhama haqqal walidain. Alangkah agungnya hak kedua orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan hak orang tua untuk kita berbuat bakti kepadanya langsung di bawahnya. Setelah perintah tauhid, langsung perintah bakti kepada orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.